bagaimana cara mendapat ilmu yang manfaat. Nah, gitu. Apapun yang kau pelajari gitu, mau tafsir, mau matematika, gimana supaya dapat. Pertama, orang itu kalau mau belajar ilmu yang manfaat, satu, dia harus pilih guru yang benar. Karena dari guru yang tepat, maaf, bukan guru yang benar, bahasanya guru yang tepat. Karena dari seorang guru yang baik, guru akan bisa menjelaskan tentang apa faedah, apa manfaat ilmu yang Anda pelajari. Itu pentingnya ilmu. Kalau dulu di pesantren ada istilah al-mabadi'il asyarah, tujuan mencari ilmu, buah mencari ilmu. Guru itu bisa menjelaskan. Nah, milih guru ini Pak nggak sembarangan. Ya, guru itu masalahnya bukan sekedar dari materi yang disampaikan, tapi juga bagaimana perilaku guru itu. Itu kenapa zaman dulu ada orang belajar dari seorang guru nggak lama, tapi ilmunya masuk Pak Eko. Ta'limuhu yalsha', dalam bahasa para ulama, ta'limuhu yalsha'. Kalau beliau mengajar, taklimnya, ajarannya yalsha', menancap dalam. Setiap katanya saya ingat kok. Wah, itu penting. Ada guru begitu. Dan itu bisa dirasakan oleh kita atau Anda Bapak Ibu kita dari getaran ya. Ada guru itu yang kalau ngajar tek, oh iya, lain masuk. Nah, yang kayak begini ya memang harus dicari guru-guru begini. Oh ini beda memang masuk. Jadi itu guru. Itu kenapa dulu orang itu kalau mau cari guru tak sekedar mohon maaf ukuran-ukuran akademis kalau zaman sekarang gitu. Oh gelarnya gitu. Apa S1, S2 apa profesor, doktor bukan. Atau dipanggil orang kiai gitu. Atau syekh al-kabir. Enggak sekedar itu. Tapi memang dilihat dari haliyah. Haliyah itu keseharian sang guru. Enggak semata-mata dilihat dari oh kalau beliau ngajar muridnya banyak, santrinya ribuan. Oh enggak begitu. Nah, kalau cuman ukuran punya pondok santrinya ribuan, zaman sekarang itu kan orang mondok kadang-kadang yang dilihat fasilitas. Orang kota apalagi. Wah, boleh tuh mondokin di situ. Kenapa? Ada kolam renangnya. La ilaha illallah. Mondok ada apa namanya? Kolam renang. Saya juga dulu mondok ada kolam renangnya di kali langsung. Zaman saya dulu di kali juga kolam renangnya. Ya. Kalau hari Jumat libur ke kali itu ke sawah, weh main gitu. Nah, ukurannya kasurnya. Jakarta ini orang Jakarta aneh memang kalau mondokin anak itu. Kalau di Jakarta bikin pondok katanya ada ungkapan. Lu kalau mau bikin pondok, kalau mau mahal-mahal sekalian, gratis-gratis sekalian. Kalau lu nanggung nggak laku. Jadi pondok itu kok jadi bahasanya nggak laku, itu saya bingung. Pantas Kiai Mufassir. Ya, Kiai Mufassir Serang bilang, oh zaman sekarang orang bikin sekolahan, bikin pesantren itu UDI. Apa itu UDI Kiai? Usaha dagang ilmu. Rupanya lumayan bikin sekolahan. Kenapa? Gue setiap tahun ajaran baru nih, itu alhamdulillah bisa ganti mobil. Jadi yang punya pondok itu katanya yang punya sekolahan itu setiap tahun ajaran baru bisa apa namanya? Ganti mobil kalau dia punya sekolahan misalnya.
Ukurannya tadi uang muka. Uang mukanya 20 juta, 30 juta gitu. Lumayan. Ya, mungkin sebagian buat bangun gedung, sebagian buat ganti mobil. Lah, bukan itu ukuran. Kalau zaman dulu, orang kalau mau mondokin anak misalnya, atau dia sendiri mau belajar, dia lihat dulu keseharian sang guru. Oh, udah pondokin situ. Kadang-kadang muridnya cuma 40, 30, 50, nggak terkenal nggak kiainya. Cuman orang zaman dulu yakin, lu pondokin di sana. Kenapa begitu? Udah, cuman nggak ngomong aja, gue udah lihat kiainya gitu. Dari situ, kenapa? Ternyata tadi ta'limuhu yalsha, ajarannya nancep. Insya Allah tuh anak manfaat. Yang dicarikan manfaat ilmunya. Itu. Aji. Kedua, selain gurunya yang makanya dicari yang benar itu. Kalau dalam bahasa ala la tanalal ilmi illa bisittatin, itu wa irsyadi ustad. Udah ketemu guru yang pas. Sekarang thariqah, cara belajarnya sama guru. Atau bukan cara belajar untuk mencari ilmu. Nah, cara mencari ilmu itu juga bagian daripada syarat kita supaya dapat ilmu yang manfaat. Saya ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi itu ulama besar kelahiran Spanyol. Sering dengar kata Syatibi gitu ya. Orang Kulon banyak namanya. Saya tak Syatibi. Syatibi. Orang Jawa juga banyak, jangan-jangan. Ada nggak orang Jawa namanya Syatibi? Orang Sumatera, orang Kalimantan ada yang namanya Syatibi. Pernah dengar kan? Itu nama Syatibi asalnya ulama besar dari Spanyol. Syatibi itu nama satu daerah di Spanyol namanya Jativa atau Shativa. Orang Arab melafalkannya Syatibi, Shativa, Syatibi. Orang Spanyol Shativa. Cordova kita bilang Cordoba. Ba sama fa. Fa sama ba kan sama-sama di bibir ngucapinnya. Kita bilang Cordoba, dia bilang Cordova. Kita bilang Syadiba, dia bilang Syatifa, Syatifa, Syatibi, ulama besar ini, masya Allah di bidang usul fikih. Beliau katakan begini, ketahuilah kalau Anda mau belajar dan mencari ilmu, maka jalan untuk mendapatkan ilmu cuma dua. Orang baru dikatakan dapat ilmu kalau dia lakukan dua hal ini. Apa itu? Satu, imma bil musyafahah. Ilmu didapat kalau Anda langsung ketemu guru, kayak sekarang ini. Kita namanya tatap muka, musyafahah. Bapak bisa mendengar saya bicara, bisa mengklarifikasi atau bisa bertanya kalau kurang jelas. Itu namanya musyafahah. Itu diakui dalam tradisi ilmu, saya ketemu langsung. Dan dalam metodologi penelitian itu termasuk data primer katanya. Anda tulis ini dari mana taunya? Saya ketemu langsung, Pak. Oh, itu kalau dalam istilah standar akademis disebut data primer. Primer itu sumber primer. Karena ketemu langsung. Musyafahah itu tatap muka ini tradisi ilmu yang sudah ada jauh pada masa dulu. Maka zaman dulu kan ilmu pasti ketemu. Ada Imam Ibnul Mubarak jalan dari Syam itu sekarang Syria, Pak, ke Yaman 2000 kilo hanya untuk satu hadis. Karena dulu nggak bisa WhatsApp. Gue mau tanya dong, itu riwayat itu lu dengar dari siapa gitu loh. Nggak bisa dulu jalan ke sana untuk satu hadis. Kalau zaman sekarang dia orang cari informasi mbah Google.
Ya hadis ini rawinya siapa sih? Keluar semua. Lu tahu dari mana cepet banget? Qala syaikhuna Mbah Google. Google keluar. Tapi saudara, ini yang di Mbah Google, kalau dalam tradisi ilmu itu belum dikatakan ilmu, tapi dia dikatakan i'lam. Al-i'lam itu artinya informasi. Nah itu. Maka Bapak nonton TV, buka Google, nonton YouTube, oke? Ceramah, yang didengerin ceramah. Kalau dalam tradisi ilmu belum dikatakan ilmu. Apa itu? Informasi. Karena ilmu harus bertemu langsung. Jadi nggak boleh dong Pak, saya ngedengerin ceramah di YouTube. Bukan saya nggak bilang nggak boleh, bukan gitu loh. Boleh, tapi itu dalam standar ilmu namanya disebut apa namanya? Anda baru dapat informasi, belum dapat ilmu. Ya boleh aja kalau informasi diperbanyak, tapi ilmu harus begini. Maka kalau ada orang, ala gue mengaji ngapain datang ke masjid, capek-capek lu zaman sekarang, gue dengerin aja di YouTube. Ustadz banyak pilihan. Nih udah ditonton 100.000, yang Ustadz ini malah udah jutaan, udah mau nyaingin Hatta apa namanya, Halilintar. Nah Ustadz disaingin sama siapa? YouTuber. Ini yang ini malah ustadzah ini followernya, pengikutnya udah mirip sama Ria, siapa namanya? Icis. Ya. Nah ini orang kalau nggak paham ya begini Pak. Kalau dia paham, oh nggak sia-sia kayak bapak-bapak nih subuh-subuh hujan-hujan datang ke sini nih. Saya tahu hujan-hujan dari mana-mana kan ngaji ke sini. Ini karena bapak ini dalam tradisi ilmu disebut ilmu. Anda mencari ilmu. Gue bisa dengerin YouTube, TV, tapi itu al-i'lam. Maka itu disebut dalam bahasa Arab wasailil i'lam, media informasi. TV itu media informasi. Google atau internet atau radio disebutnya dalam bahasa Arab wasailul i'lam, media apa namanya? Informasi. Tapi kalau ilmu langsung begini. Atau yang kedua, kalau mau Anda disebut ilmu juga. Dengan cara apa? Orang baru dikatakan mendapatkan ilmu dengan cara al-muthala'ah, membaca. Nah, itu sumber primer juga, membaca. Kalau dengar di TV radio belum primer. Tapi kalau membaca yang sudah ditulis, mohon maaf Bapak, menulis itu dalam tradisi akademis kan dia catat betul. Saya baca ini di sini, halaman sekian, bisa dicek. Oh itu lebih dahsyat. Saya sendiri sedang menulis buku, kebetulan bahasa Arab. Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqih jahlu. Sudah selesai. Sekarang hampir 250 halaman dalam bahasa Arab. Fatwa dan hal-hal yang harus diketahui. Ya, selama corona ini jadi karena banyak di rumah gitu, ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya banyak baca buku, saya tulis. Wah, saya mau tidak mau harus baca, cek di kitabnya, saya buka lagi, oh halaman sekian, dibuka-buka lagi. Alhamdulillah. Nah, cuma baca ini ada syaratnya. Anda baru dikatakan ketika membaca satu buku mendapatkan ilmu kalau Anda sudah memahami istilah-istilah atau term-term ya, terminologi, istilah-istilah yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang Anda baca. Misalnya kita baca fikih. Fikih itu kudu paham istilah-istilah fikih. Kalau fikih itu misalnya bicara ini hukumnya wajib. Wajib itu apa sih definisinya? Gitu loh maksudnya.
Ini hukumnya haram. Haram itu apa sih definisinya? Ini hukumnya khilaful aula. Ini apa sih definisinya? Paham dulu. Belajar ilmu tasawuf. Kudu paham dulu. Ini zuhud, ini waro, gitu kan? Waro itu apa sih definisinya? Zuhud itu apa sih definisinya? Lah, memahami definisi istilahatil ilm, kata Imam Asy-Syatibi yang tadi saya sebut namanya, mau tidak mau Anda harus dapat, bukan dari buku. Memahami istilah ilmu, Anda harus dapat dari guru dulu. Itu kenapa kalau ada ungkapan, barang siapa orang yang membaca buku tidak ada gurunya, maka gurunya siapa? Gurunya siapa? Gurunya buku. Gurunya saya. Ini ungkapan terkenal ya, pernah dengar kan? Barang siapa orang yang baca buku tidak ada gurunya, maka gurunya fasyaikhuhu syaitan, gitu katanya. Itu maksudnya apa? Orang yang membaca buku tidak tahu istilah buku itu, dia akan salah. Kira-kira gitu maksudnya. Gurunya setan itu dia akan salah. Ucapan barang siapa orang membaca buku tidak ada gurunya maka gurunya setan, itu sesungguhnya bukan larangan kita baca buku, gitu loh, bukan. Karena nggak mungkin Pak, semua kitab kita belajar dari seorang guru, mau berapa puluh tahun lo mondok gitu, kan gitu kan logikanya. Tapi orang pesantren itu, misalnya dia 6 tahun, 10 tahun, asal istilah-istilah ilmu dia sudah pelajari. Saya sudah belajar ilmu tafsir Pak, sudah pernah ngaji tafsir juga. Saya sudah belajar ilmu hadis atau mustalah hadis, dan saya sudah baca hadis juga. Jadi kalau ada istilah ini hadis dhaif, ini hadis hasan, saya udah tahu. Nah, selanjutnya kalau Anda baca Sahih Bukhari sendiri, selanjutnya kalau Anda baca syarahnya Fathul Bari, Anda boleh. Kalau Anda sudah menguasai. Walaupun akan lebih bagus kalau Anda menghatamkan Fathul Bari dari seorang guru, tapi nggak mungkin ngaji Fathul Bari. Kalau ngaji Sahih Bukhari mungkin. Nah, itu yang maksud. Nah, makanya kan zaman dulu orang itu Pak, kalau dia dianggap guru atau orang alim, pasti orang nanya, ngajinya di mana? Gitu pertama. Sama siapa? Oh, dia alumni anu, muridnya anu. Oh, gue percaya. Nggak gitu, langsung, karena jelas. Oh. Kalau dia bilang dia nggak pernah mondok Pak, terus otodidak. Sekarang udah ngajar di masjid mana-mana, ceramah di mana-mana. Kita dengerin ceramahnya, wah, minal ngawurin. Nggak taunya apa namanya? Minal ngawurin tadi, dia nggak paham, dia main ngomong aja, dibaca-baca buku terjemah doang dibaca, ceramah sono sini, dan jujur aja di TV gitu banyak, di radio penceramah gitu banyak, kadang-kadang berani nyerempet hukum, jelasin sebuah ayat jauh dari maknanya. Dan ini sayangnya ya orang awam kan nggak ngerti mana yang emas, mana yang apa namanya? Perak lumayan Pak. Mana yang emas, mana yang loyang. Iya istilahnya, mana emas, mana loyang. Nah itu. Nah, ini tentang ilmu, tentu pembahasan ini banyak, menarik ya. Kapan-kapan kita lanjutin tentang motivasi mencari ilmu ya. Kapan-kapan waktu. Jadi ilmu manfaat itu tadi guru, kedua cara mencarinya, ketiga motivasi. Cuman kan motivasi waktunya habis, ya enggak? Insya Allah nanti dilanjuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama.
warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nukhza bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta aqrabu man satar wa salatullahi taghshal mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alal alil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.